Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, sir and friends. I'm Bivani Josania. I will present about overview of product mathematics learning design yang sudah saya buat. Desain pembelajaran yang sudah saya buat melalui GeoGebra Classroom, Edmodo Class, dan Macromedia Flash. Nah, kali ini saya akan memberikan kelebihan dan kekurangan dari 3 produk yang sudah saya buat. Kemudian saya akan mempresentasikan perbandingan dari ketiga produk yang telah saya buat, dan saya akan memberikan rekomendasi mengenai desain pembelajaran. Untuk yang pertama, kita akan membahas GeoGebra Classroom. The advantages of GeoGebra Classroom. First, I compile learning media using this GeoGebra by leading students which contain activities to understand the transformation material so that students could immediately think and understand easily. Jadi, saya merancang media pembelajaran menggunakan GeoGebra ini dengan mengarahkan peserta didik melalui aktivitas-aktivitas dari pemahaman materi pembelajaran agar peserta didik dapat langsung berpikir dan mengerti dengan mudah. Yang kedua, during the learning process, there are questions in the form of multiple choice, short entries, and using the input box feature where students can directly check students' answer. If true, there is a true warning and vice versa. So, it is very varied and easy to understand. Yang kedua, selama proses pembelajaran, ada pertanyaan-pertanyaan seperti pilihan ganda, isian singkat, dan menggunakan fitur input box, di mana peserta didik dapat secara langsung memeriksa jawaban peserta didik. Jika benar, akan ada peringatan benar dan sebaliknya. Jadi, ini akan sangat bervariasi dan mudah untuk dimengerti. Dan yang ketiga, in GeoGebra, varied and interesting applets can be made related to the material so that students do not get bored easily. Jadi dalam GeoGebra ini, ada applet yang bervariasi dan menarik yang dibuat terkait sesuai dengan materi, sehingga peserta didik tidak mudah bosan. Nah, dari kelebihan tersebut, ada kelemahannya. The disadvantages of GeoGebra Classroom, yaitu there is still a lack of use of the move applet which show the displacement of the point shadow by multiple reflections. This is because I'm new to using the GeoGebra Classroom. Untuk kelemahan dari GeoGebra Classroom yang saya buat, itu tidak terdapat applet yang berpindah seperti menunjukkan perpindahan antara bayangan titik dari sebuah refleksi. Nah, hal ini dikarenakan karena saya masih baru dalam menggunakan GeoGebra Classroom. Selanjutnya adalah Edmodo Class. The advantages of Edmodo. First, I add notes to every material that I make. If there are students who are still unsure and don't understand, please ask and discuss it there. Saya menambahkan catatan di setiap materi yang saya buat. Jika ada peserta didik yang masih tidak yakin dan tidak mengerti, harap bertanya dan mendiskusikannya di sana. Untuk yang kelebihan kedua, I added a very complete video and material so that the display and explanation can be more and understandable. Jadi yang kedua, saya menambahkan video dan materi yang sangat lengkap sehingga dapat diputar dan penjelasannya dapat mudah dimengerti. Yang ketiga, the games presented are very varied and interesting because I added it from another website and it can be input into Edmodo. I add games in the form of question from the previous material but can make students play in them. But of course they can be easily understood. Jadi games yang dipresentasikan sangat bervariasi dan menarik karena saya menambahkannya dari website yang lain dan itu dapat diinputkan ke dalam Edmodo. Saya menambahkan games berupa pertanyaan
yang berkaitan dengan materi sebelumnya, tetapi dapat membuat peserta didik bermain di dalamnya. Nah, tetapi juga tentunya akan membuat mereka mengerti dengan mudah. Dan kelebihan yang terakhir, I add a quiz in each material so that student can be more enthusiastic in understanding the material, because there will be a quiz at the end of the material. Selanjutnya, saya menambahkan kuis di setiap materi, sehingga peserta didik itu dapat lebih antusias dalam memahami materi, karena mereka tahu akan ada kuis di setiap akhir materi. Untuk kelemahannya, yaitu in Edmodo it is very difficult to create mathematical equations directly, but I happen to get material references that have been automatically input with exponents. If you cannot, then the next solution is to input a screenshot image of the mathematical equation formula. Untuk kelemahannya, pada Edmodo itu sangat sulit untuk memasukkan persamaan matematika secara langsung. Tetapi pada pembelajaran kali ini, saya mendapatkan materi yang referensinya itu sudah terinputkan otomatis dengan eksponen. Jika kamu tidak dapat, maka solusi selanjutnya adalah dengan menginputkan foto screenshot persamaan matematika. Untuk yang selanjutnya adalah Macromedia Flash, di mana yang pertama the advantages of Macromedia. Yang pertama, in the main menu, the division is very clear, where there are instruction, profiles, materials, and quizzes, so that it does not make students confused in learning the material on the Macromedia. Dalam menu utama, pembagiannya sangat jelas, di mana ada petunjuk, profil, materi, dan kuis, sehingga tidak dapat membuat peserta didik itu bingung dalam memahami materi pada Macromedia. Untuk yang kedua, the quiz that I made immediately had a value and solution, so that it could improve students' understanding after taking the quiz. Jadi, quiz yang saya buat itu dapat langsung ada nilai dan solusi, sehingga itu dapat memudahkan peserta didik dalam memahami materi setelah pengambilan quiz. Dan yang ketiga, the division in the grouping of material is very clear. If student click start, a division of 4 meetings will appear, and in each meeting there are appropriate materials and example of question. Selanjutnya adalah pengelompokan dari materi itu sangat jelas. Jika peserta didik klik start, maka ada pembagian 4 pertemuan yang akan muncul. Dan di setiap pertemuan itu akan ada materi yang terkait dan contoh dari pertanyaan-pertanyaan. Di balik kelebihan tersebut juga ada kekurangan dari Macromedia yang saya buat ini, yaitu there is no use of the drag and check feature so that the learning media is less interactive. Jadi saya tidak menggunakan fitur drag and check, sehingga media pembelajaran saya ini masih kurang interaktif. Selanjutnya saya akan membahas plan for an overview of what are the things that I want to compare among the product. Untuk yang pertama, in GeoGebra and Macromedia that I made, I didn't add learning videos, so that students could not understand them through videos from the learning media that I made. While in Edmodo, I added several videos related to learning materials so that students could understand better. Jadi untuk perbandingan dari ketiga produk saya, yang pertama, pada Macromedia dan GeoGebra yang saya buat, saya tidak menambahkan video pembelajaran, sehingga siswa tidak dapat memahaminya melalui video dari media pembelajaran yang saya buat. Sedangkan pada Edmodo, saya menambahkan beberapa video terkait materi pembelajaran sehingga siswa dapat lebih memahami. Yang kedua, in the GeoGebra that I made, I added many activities that lead students to understand the learning material. While in my Edmodo and Macromedia, I only gave related materials directly. No activities appeared. Jadi dalam GeoGebra yang saya buat, saya menambahkan banyak kegiatan yang mengarahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran. Sedangkan pada Edmodo dan Macromedia saya hanya langsung memberikan materi-materi terkait.
tidak ada kegiatan yang muncul. Mungkin bedanya. Okay, next, yang ketiga, in each section of the material from this GeoGebra, I ask questions so that students can immediately think about the material. The difference with Edmodo, in Edmodo, I provide notes regarding which part students do not understand. If they don't understand, they can directly ask in the comments column. And it's different with Macromedia. I don't ask questions or give students the opportunity to ask their learning media. Untuk yang ketiga, pada setiap bagian materi dari GeoGebra ini, saya memberikan pertanyaan agar siswa dapat langsung memikirkan materi tersebut. Perbedaannya dengan Edmodo, pada Edmodo saya memberikan catatan terkait bagian mana peserta didik tidak paham. Jika tidak paham, bisa langsung bertanya di kolom komentar. Dan berbeda lagi dengan Macromedia, saya tidak memberikan pertanyaan maupun memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya pada media pembelajarannya. Next, untuk yang keempat, in GeoGebra, there are several applets that are presented that can directly check the answer by clicking on the answer, and a true display will appear if you are right and wrong if you are wrong. But I didn't make it on Macromedia Learning Media. Untuk yang keempat, pada GeoGebra, applet ini disajikan ada beberapa yang bisa langsung mengecek jawaban, yaitu dengan klik jawaban, dan akan muncul tampilan true jika Anda benar, dan salah atau wrong jika Anda salah. Namun saya tidak membuatnya pada media pembelajaran Macromedia. Oke, selanjutnya, in my GeoGebra, I arrange it based on the appropriate discovery learning step from the stimulation stage to the generalization stage, while in Edmodo I arrange it in an orderly manner, not according to the method, but there was motivation and a perception before learning. In contrast to Macromedia, I only display instruction for use, profiles, and learning-related materials. Untuk selanjutnya, dalam GeoGebra saya menyusunnya berdasarkan langkah-langkah pembelajaran discovery learning yang sesuai dari tahap stimulasi ke tahap generalisasi. Sedangkan pada Edmodo saya menyusunnya terurut, tidak sesuai metode, namun ada motivasi dan apersepsi sebelum pembelajaran. Berbeda lagi dengan Macromedia, saya hanya menampilkan petunjuk penggunaan, profil, dan materi terkait pembelajaran. Okay, next, in GeoGebra, because I compile based on discovery learning steps, at the generalization stage, students were asked to provide conclusion that they had understood from learning, while in Edmodo and Macromedia, I didn't ask students to provide conclusion from what they learned. Selanjutnya, pada GeoGebra, karena saya menyusun berdasarkan langkah-langkah pembelajaran discovery learning, pada tahap generalisasi, siswa diminta untuk memberikan kesimpulan yang telah mereka pahami dari pembelajaran. Sedangkan pada Edmodo dan Macromedia, saya tidak meminta siswa untuk memberikan kesimpulan dari yang mereka pelajari. Oke, selanjutnya, in GeoGebra and Edmodo, I give a narration related to learning, where there is an introduction to the material to be studied, while in Macromedia, I directly discuss the material. Jadi untuk yang selanjutnya, dalam GeoGebra dan Edmodo, saya memberikan narasi yang berkaitan dengan pembelajaran, di mana terdapat pengenalan materi yang akan dipelajari. Sedangkan pada Macromedia, saya langsung membahas kepada materi. Selanjutnya, in GeoGebra and Macromedia, I don't give games during learning, but in Edmodo, I give interesting games related to the material so that students don't get bored easily. Jadi, dalam GeoGebra dan Macromedia, saya tidak memberikan sebuah game selama pembelajaran, tetapi pada Edmodo, saya memberikan games yang sangat menarik terkait dengan materi agar peserta didik itu tidak mudah bosan. Selanjutnya, in GeoGebra and Edmodo, I guide students by giving examples of cure-site space in real life, by providing picture before entering the lesson, while in Macromedia, I do not give general example before.
Jadi, dalam GeoGebra dan Edmodo, saya membimbing siswa dengan memberikan contoh bangun ruang sisi lengkung dalam kehidupan nyata, dengan memberikan gambar sebelum memasuki pelajaran. Begitu juga dengan GeoGebra. Sedangkan pada makromedia, saya tidak memberikan contoh yang umum sebelumnya. Next, in GeoGebra and Macromedia, I give quizzes at the end of the material using existing features. While in Edmodo, I give very varied quiz, some from quizzes, word wall, or quizzes from Edmodo itself. Selanjutnya, pada GeoGebra dan Macromedia saya memberikan kuis di akhir materi menggunakan fitur yang ada. Sedangkan di Edmodo, saya memberikan kuis yang sangat variatif. Ada yang dari quizzes, word wall, atau kuis dari Edmodo itu sendiri. Selanjutnya, in my Edmodo, I add important notes in the comments column, such as reminding students not only to study the material I provide, but to also look for other materials related to learning materials. While in GeoGebra and Macromedia, I don't ask question but only provide material. Di Edmodo saya menambahkan catatan penting di kolom komentar, seperti mengingatkan siswa untuk tidak hanya mempelajari materi yang saya berikan, tetapi untuk juga mencari materi lain yang terkait dengan materi pembelajaran. Sedangkan di GeoGebra dan Macromedia, saya tidak bertanya hal tersebut, melainkan hanya pemberian materi saja. And the last is in GeoGebra and Macromedia, there is an input box feature. In GeoGebra, I use this input box feature, while in Macromedia, I don't use this feature. Jadi, pada GeoGebra dan Macromedia itu ada fitur input box. Di GeoGebra saya menggunakan fitur tersebut, sedangkan di Macromedia saya tidak menggunakan fitur ini. Oke. Selanjutnya adalah Learning Design Recommendation. Jadi ada rekomendasi desain pembelajaran. I recommend using GeoGebra for learning that display geometry and algebra so that learning can be more attractive. Jadi saya merekomendasikan menggunakan GeoGebra untuk pembelajaran yang menampilkan seperti geometri dan aljabar sehingga pembelajaran itu dapat lebih atraktif. Sebenarnya untuk yang tidak geometri atau aljabar juga bisa, tapi mungkin dibuat lebih atraktif lagi seperti ada penambahan games dan gambar-gambar yang sangat bervariasi lagi. Sedangkan for Edmodo, I recommend it for learning that has a few mathematical equation. As previously explained regarding the input of mathematical equations on Edmodo. Jadi, untuk Edmodo, saya merekomendasikan untuk menggunakan pembelajaran ini yang memuat persamaan matematika itu yang sedikit. Tapi dalam Edmodo juga sangat bervariasi fitur yang dapat ditambahkan. Dan yang terakhir, I recommend using Macromedia to make learning more interesting and interactive for students. Jadi, saya merekomendasikan menggunakan Macromedia untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif untuk peserta didik. Dan sebenarnya juga untuk Macromedia juga dapat digunakan untuk seluruh materi dari matematika. Namun mungkin kalau untuk seperti materi geometri dan aljabar itu akan kurang interaktif karena pada GeoGebra kita dapat menambahkan applet-applet yang sangat membantu peserta didik dalam memahami pembelajaran karena peserta didik dapat melihat langsung bagaimana dalam menggunakan applet tersebut gitu. Oke, mungkin ini adalah rekomendasi desain pembelajaran dari saya. Saya merekomendasikan semuanya tergantung materi yang diambil dari guru tersebut. Misalnya kalau memuat seperti geometri dan aljabar atau seperti materi transformasi itu cocok untuk menggunakan desain pembelajaran GeoGebra. Namun seperti bangun ruang sisi datar, himpunan, bangun ruang sisi lengkung, itu saya rekomendasikan untuk menggunakan Edmodo karena persamaan matematikanya tidak banyak di sana. Kalau seperti statistik itu mungkin bisa lewat Macromedia karena hanya pemberian materi dan tidak ada kegiatan yang dapat dibuat lebih banyak di sana. Oke, mungkin itu desain pembelajaran yang saya rekomendasikan. Thank you
for your attention. Sorry for my mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.